Kontroversial MPR GPDI. Kalau hanya penasehat, mengapa harus dipilih? Kalau dipilih, mengapa hanya menjadi penasehat? Ketua MPR ini sebetulnya dulu namanya adalah penasehat. Jadi namanya penasehat, memberi nasihat kalau diminta nasihat. Kalau nggak diminta, nggak memberi nasihat. Oleh sebab itu, bagaimana polanya hubungan kerja ini nanti dalam membangun organisasi kita ke depan yang lebih maju, saya sifatnya menunggu. Mubes GPDI Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang digelar di Jakarta pada bulan Maret tahun 2022 sampai saat ini masih menyisakan sebuah pertanyaan. Apa sesungguhnya peran MPR dalam organisasi GPDI? Karena ketua MPR dipilih berdasarkan pemungutan suara dalam forum tertinggi GPDI, yakni Mubes atau Musyawarah Besar. Tetapi ketika terpilih, peran MPR tak lebih daripada sekedar penasehat Majelis Pusat. Hal ini menimbulkan pertanyaan di banyak orang. Kalau MPR hanya sekedar penasehat Majelis Pusat, untuk apa dipilih berdasarkan pemungutan suara? Itulah yang dipertanyakan oleh Ketua MPR, Pendeta H.S. Gultom, ketika ia terpilih sebagai Ketua MPR GPDI. Sebagaimana yang kita tahu, beberapa jam sebelum pemilihan Ketua Umum Majelis Pusat, diadakan pemilihan Ketua MPR atau Majelis Pertimbangan Rohani, dan suara terbanyak diperoleh Pendeta H.S. Gultom mengungguli perolehan suara Pendeta Dolphy Mema. Dan ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah GPDI, yang biasanya Ketua MPR ditetapkan melalui sidang pleno Majelis Pusat, bukan dipilih melalui pemungutan suara. Kata MPR ini sebenarnya merupakan penjelmaan dari kata penasehat dalam struktural Majelis Pusat GPDI. Tetapi ketika dilakukan amandemen dalam Mubaslup, maka penasehat diganti menjadi MPR atau Majelis Pertimbangan Rohani. Pada masa kepemimpinan Pendeta Ahmande maupun sebelumnya, penasehat atau MPR itu ditetapkan melalui sidang pleno Majelis Pusat, seperti tertuang dalam ADART bab 7 Tugas dan Wewenang pasal 16 bagian B dikatakan personalia Majelis Pertimbangan Rohani ditetapkan oleh rapat pleno Majelis Pusat dalam Mubes. Dalam arti ketua MPR ini diangkat, bukan dipilih. Tetapi dalam kepemimpinan Pendeta Dr. M. Dewakari, pasal ini diamandemenkan dalam Mubaslup tahun 2012 di Cisarua, Bogor, bahwa ketua MPR dipilih dalam Mubes. Jadi di era Pendeta Ahmande, MPR itu diangkat dalam sidang pleno Majelis Pusat, tapi di era Pendeta M. Dewakari, MPR itu dipilih dalam Mubes. Dan sudah dilakukan dalam Mubes ke-33 di Jakarta tahun 2022. Perlu kita ketahui, tahun 2017 setelah Mubes di Bandung yang dimenangkan oleh Pendeta John Weol, di mana jumlah perolehan suaranya mengungguli Pendeta M. Dewakari. Pada tahun 2017 itu, secara mengejutkan, tiba-tiba terbentuklah sebuah forum yang bernama FPP atau Forum Pencerahan Pantekosta. Munculnya forum ini seolah-olah GPDI menjadi terpecah. Kesannya ada dualisme kepemimpinan Majelis Pusat di GPDI. Forum yang konon didukung oleh 23 MD ini pada Mubes 33 di Jakarta mengusung Pendeta Franky Rewa sebagai calon Ketua Umum Majelis Pusat GPDI periode 2022-2027, namun kalah suara dari Pendeta John Weol dengan selisih 4 suara.
Meskipun FPP kalah suara dari Pendeta John W. All, tetapi mereka unggul dalam pemilihan Ketua MPR Majelis Pertimbangan Rohani, yakni Pendeta H.S. Gultom, dan tidak ada masalah sampai di sini. Masalah muncul ketika terpilih, MPR bahkan tidak tahu harus melakukan apa selain hal-hal yang non-formal ini, yakni A. Mengawasi kemurnian dan persamaan pengajaran. B. Membantu Majelis Pusat dalam menjaga persatuan, keutuhan, dan ketertiban dalam GPDI. C. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Majelis Pusat GPDI. Ini tugas non-formal, non-strategis, bahkan dapat dikatakan boleh ada, boleh tidak. Tidak ada juklak dan job disk. Berbeda dengan Majelis Pusat, Majelis Daerah, dan Majelis Wilayah, di mana juklak dan job description-nya sangat jelas. Masa dari Majelis Pusat adalah majelis-majelis daerah. Masa dari Majelis Daerah adalah majelis-majelis wilayah. Masa dari Majelis Wilayah adalah gembala-gembala. Dan ini tidak ada pada Majelis Pertimbangan Rohani. Karena tidak memiliki masa, dengan demikian MPR tidak mempunyai wewenang apapun untuk mengambil sebuah keputusan. Demikian juga Majelis Pusat tidak dapat memberikan wewenang apapun kepada MPR, karena itu tidak ada dalam konstitusi. Letak persoalannya adalah ketika dilakukan amandemen tentang MPR yang harus dipilih dalam Mubes. Seharusnya amandemen itu harus dilengkapi juga dengan tugas dan wewenang yang jelas terhadap anggota MPR. Ada juklak dan job disk-nya, bukan hanya proses pemilihan ketuanya yang dirubah. Dengan demikian, MPR tidak bisa berharap atau berbuat lebih selain 3 hal tersebut di atas, karena demikianlah konstitusi mengaturnya. Pertanyaannya, kalau hanya penasehat, mengapa harus dipilih? Dan kalau dipilih, mengapa hanya menjadi penasehat?